Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pertemuan hari ini masih melanjutkan bab statistika, subbab ukuran penyebaran data. Subbab ini merupakan kelanjutan dari subbab yang sebelumnya. Subbab yang sebelumnya itu kan ukuran pemusatan data. Nah, sekarang subbab yang berikutnya adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data definisinya adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Ukuran penyebaran data dibagi beberapa macam. Jenis yang pertama yaitu jangkauan atau istilah lainnya adalah rank. Definisi dari jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum yang terdapat dalam data. Rumusnya untuk jangkauan adalah R atau rank sama dengan X max dikurangi X min. X max di sini adalah datum yang paling besar. Kalau X min adalah datum yang paling kecil. Contoh untuk menentukan rank. Tentukan rank dari data 10, 6, 8, 2, 4. Ini datanya data tunggal. Maka untuk menentukan jangkauan atau ranknya menggunakan rumus yang atas. Rank atau R sama dengan X max dikurang X min. Dari deretan data ini yang paling besar adalah 10, maka X max-nya adalah 10. Kemudian dari deretan data ini yang paling kecil adalah 2, maka X min-nya 2. Di 10 kurang 2 hasilnya 8. Yang kedua, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata definisinya adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Untuk data tunggal rumusnya SR atau singkatan dari simpangan rata-rata sigma nilai mutlak dari X dikurang X bar dibagi N. Contoh, nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, cara menjawabnya, kita mencari rata-ratanya dulu. Kita jumlahkan semua datanya dibagi banyaknya data. Banyaknya data ini didapat dari kita hitung ada berapa bilangan yang ada di atas ini. Nah, bilangan yang ada di sini kan 6. Jadi dibagi 6. Kita jumlahkan dibagi 6, hasilnya adalah 6. Kemudian simpangan rata-rata menggunakan rumus yang tadi, yang ini ya. Caranya mutlakan ya. 7 ini didapat dari sini dikurang 6 didapat dari rata-ratanya ditambah 5 kurang 6, 5 dari sini, 6 dari sini, ditambah 6 kurang 6, 6 dari sini, dikurang 6 dari sini, dan seterusnya. Dibagi 6, 6 itu dari banyaknya data, atau sama dengan ini, 6. Nah, 7 kurang 6 itu kan 1. 1 ditambah 5 kurang 6, negatif 1. Nah, negatif 1 kalau sudah dimutlakan ini menjadi positif 1. Jadi di sini 1 tambah 1. Kemudian 6 kurang 6 0. Jadi 1 tambah 1 tambah 0. Hasilnya 2. 3 kurang 6 negatif 3. Dimutlakan jadi 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Ditambah 8 kurang 6 itu negatif 2, positif 2. Nah, berarti 5 tambah 2 jadi 7. 7 kurang 6 itu 1. Jadi 7 yang tadi di sini ditambah 1 hasilnya 8. Jadi di sini 8 dibagi
8 bagi 6 yaitu 1,33. B. Data berbobot atau untuk data kelompok. Rumus simpangan rata-ratanya adalah SR atau simpangan rata-rata sama dengan sigma F dikali nilai mutlak dari X kurang X bar dibagi sigma F. X di sini data KI untuk jenis data berbobot, dan X ini bisa disebut juga titik tengah atau nilai tengah kelas interval KI untuk data bentuk data kelompok, dan F yaitu frekuensi. Di sini ada contoh pertanyaannya, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Ini adalah interval dari tiap kelasnya, kemudian ini frekuensinya, dan ini karena berupa data kelompok, ini adalah nilai tengahnya. Frekuensinya dijumlahkan, ini 20. Nah, nilai tengah, masih ingat di video sebelumnya bahwa nilai tengah itu dengan cara menjumlahkan batas bawah dengan batas atas dibagi 2. Misalkan 4 ini itu didapat dari 3 tambah 5 dibagi 2, hasilnya 4. Kemudian 7 dapat dari 6 ditambah 8 dibagi 2, hasilnya 7. 9 ditambah 11, 20 dibagi 2, hasilnya 10. 12 ditambah 14 dibagi 2, hasilnya 13. Kemudian kita cari simpangan rata-ratanya. Caranya yang dari soal tadi tulis kembali, buat 3 kolom. Kemudian tambahkan kolom F dikali X, kemudian kolom X nilai mutlak dari X dikurang X bar, dan kolom yang terakhir F dikali nilai mutlak dari X dikurang X bar. F dikali X berarti kolom frekuensi dikali nilai tengah. Jadi 2 dikali 4 hasilnya 8, 4 dikali 7 hasilnya 28, 8 dikali 10 hasilnya 80, 6 dikali 13 hasilnya 78, dijumlahkan jadi 194. Kemudian kita cari X bar atau rata-ratanya. Caranya pakai rumus mencari rata-rata untuk data kelompok, yaitu sigma F dikali X dibagi sigma F. Sigma di sini artinya jumlah. Nah, jumlah berarti ini kolom keberapa? Kolom keempat tadi, jumlahnya ada 194. Nah, ditulis 194-nya, kemudian sigma F atau jumlah frekuensi berarti dari kolom kedua ini jumlahnya 20. Nah, tulis di bawah, dibagikan hasilnya 9,7. Kemudian kita lanjutkan ke kolom kelima. Nah, X dikurang X bar berarti kolom ketiga ini nilai tengah dikurangi rata-rata atau X barnya. Berarti di sini 4 dikurang 9,7 hasilnya 5,7. Kenapa di sini nilainya positif? Karena di sini dimutlakan. Kalau setelah dimutlakan nilai negatif jadi positif. Kemudian 7 dikurang 9,7 itu negatif 2,7. Setelah dimutlakan jadi positif 2,7. 10 dikurangi 9,7 itu 0,3. 13 dikurangi 9,7 yaitu 3,3. Nah, untuk kolom terakhir ini kita kalikan frekuensi ya dengan nilai mutlak X dikurang X bar. Berarti kolom kedua kalikan dengan kolom kelima. 2 dikali 5,7 jadi 11,4. 4 dikali 2,7 hasilnya 10,8. 8 dikali 0,3 hasilnya 2,4. 6 dikali 3,3 hasilnya 19,8. Kemudian dijumlahkan
hasilnya 44,4. Kemudian kita cari simpangan rata-ratanya menggunakan rumus yang tadi, yang sebelumnya, yang ini. Nah, kemudian sigma F dikali nilai mutlak X kurang X bar, berarti jumlah dari kolom yang terakhir kita tulis dibagi sigma F, berarti jumlah frekuensinya adalah 20, kita tulis di bawah, kemudian bagikan, hasilnya 2,22. Simpangan baku atau istilah lainnya standar deviasi. Simpangan baku atau S definisinya adalah jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Untuk data tunggal, rumusnya adalah S sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi N, atau rumusnya S sama dengan akar dari sigma X kuadrat dibagi N dikurang sigma X dibagi N dikuadratkan. Contoh, tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, 7. Nah, caranya kita masukkan data-data yang dari soal itu ke dalam kolom X. Kemudian kita cari X bar atau rata-ratanya dengan cara jumlahkan semua data ini dibagi banyaknya data. Di sini data itu ada 5, jadi di sini banyaknya data 5. Ini dijumlahkan. Ini kalau dijumlahkan jadi 25 dibagi 5, hasilnya 5. Kemudian kita hitung untuk kolom kedua X dikurang X bar. Berarti di sini 2 dikurangi 5 hasilnya negatif 3. 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2. 5 dikurang 5 hasilnya 0. 8 dikurangi 5 hasilnya 3. 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Kemudian kolom yang ketiga, kolom 2 ini kita kuadratkan. Negatif 3 dikuadratkan hasilnya positif 9. Negatif 2 dikuadratkan hasilnya positif 4. Kenapa di sini yang tadinya bilangan negatif setelah dikuadratkan jadi positif? Karena dikuadratkan itu artinya 2 kali bilangan itu dikalikan. Misalkan ini negatif 3 dikuadratkan, negatif 3 dikali negatif 3, negatif kali negatif jadi positif 9. Negatif 2 dikuadratkan artinya negatif 2 dikali negatif 2 jadi positif 4. Nah, kemudian 0 dikuadratkan hasilnya 0, 3 dikuadratkan 9, 2 dikuadratkan 4, kemudian dijumlahkan hasilnya 26. Kemudian masukkan ke rumus simpangan baku. Nah, jadi akar sigma XI kurang X bar dikuadratkan dibagi N itu sama dengan akar 26. Jadi sigma XI kurang X bar dikuadratkan ini diganti dengan angka yang ada di sini. Jadi akar dari 26 dibagi 5, 5 dari sini akar 26 dibagi 5 jadi akar 5,2. Untuk data berbobot dan juga berkelompok, rumus simpangan bakunya yaitu S sama dengan akar dari sigma F dikali X kurang X bar dikuadratkan dibagi sigma F, atau S sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat dibagi sigma F dikurang sigma Fx dibagi sigma F dikuadratkan. Contoh, tentukan standar deviasi dari data berikut. Nah, ini datanya. Nah, ini adalah nilai tengah, kolom terakhir nilai tengah. Nilai tengah seperti biasa dijumlahkan
batas bawah dengan batas atasnya dibagi 2, hasilnya ini. Jadi 3 ditambah 5 bagi 2 hasilnya 4. 6 ditambah 8, 14 bagi 2 hasilnya 7. 9 ditambah 11, 20 bagi 2 hasilnya 10. 12 ditambah 14, 26 dibagi 2 hasilnya 13. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tabelnya yang ini sesuai dengan soal yang tadi. Nah, kemudian kita buat kolom yang keempat dengan cara mengkuadratkan nilai tengah ini. 4 dikuadratkan hasilnya 16, 7 dikuadratkan hasilnya 49, 10 dikuadratkan hasilnya 100, 13 dikuadratkan hasilnya 169. Kemudian kolom yang kelima kita kalikan kolom kedua dengan kolom ketiga. 2 dikali 4 hasilnya 8. 4 dikali 7 hasilnya 28. 8 dikali 10 hasilnya 80. 6 dikali 13 hasilnya 78. Kemudian jumlahkan hasilnya 194. Kemudian kolom yang terakhir ini merupakan perkalian frekuensi dengan X kuadrat. Nah, berarti kolom kedua dengan kolom keempat kita kalikan. 2 dikali 16 32, 4 dikali 49 hasilnya 196, 8 dikali 100 800, 6 dikali 169 1014. Jumlahkan hasilnya 2042. Kemudian masukkan ke rumus simpangan baku. Yang ini rumus yang tadi yang kedua, yang ini. Nah, kemudian masukkan ke rumusnya, yaitu sigma f(x) kuadrat, berarti yang ini diganti dengan 2042. Kemudian sigma f berarti jumlah dari kolom kedua yaitu 20, tinggal dimasukkan, dikurangi sigma fx itu dari sini 194 dibagi sigma f berarti dari sini 20 ya. Kemudian nah yang ini kita kuadratkan dulu. Nah, setelah dikuadratkan nanti kurangkan ke sini dengan cara disamakan penyebutnya. Nanti tinggal dikurangkan setelah samakan penyebutnya, kemudian bagikan, nanti hasilnya ini. Atau boleh juga ini nanti kalian bagikan dulu, kemudian ini dibagi terus dikuadratkan. Setelah dikuadratkan nanti kurangkan ke hasil pembagian yang ini. Jadi hasilnya sama, itu akar dari 8,01. Kemudian yang keempat, kuartil. Definisinya adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Kuartil itu ada 3 macam, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, bagaimana cara menentukan nilai kuartilnya? Untuk data tunggal, rumusnya adalah untuk letaknya yang ini ya, letak I sama dengan data ke I ditambah 1 dikalikan dengan N tambah 1 dibagi 4 dengan I 1, 2, 3 dan N banyaknya data. Contoh, hasil pendataan usia dari 12 anak balita dalam satuan tahun diketahui sebagai berikut: 4, 3, 4, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 4. Tentukan kuartil bawah atau kuartil 1, kuartil tengah atau kuartil 2, kuartil atas atau Q3. Kemudian data yang dari soal ini kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi seperti ini setelah diurutkan. Kemudian kita cari letak Q1, yaitu data ke 1. Nah, 1 ini dari
nomor kuartilnya 12 ini dari jumlah semua bilangan ini. Jadi ini ada berapa bilangannya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bilangan. Kemudian ditambah 1, 1 itu ingat ya dari rumus. Kemudian dibagi 4, 4 itu adalah dari rumus. Kemudian 12 tambah 1 13. 13 dibagi 4 jadi 31/4. Nah 13 1/4 berarti nilai Q1 data ketiga lebihnya kan 1/4. Nah 3/4 berarti kan datanya itu antara data keempat dengan data ketiga. Tinggal kurangkan data keempat dikurangi data ketiga. Nah data ketiga kenapa 1 itu didapat dari sini. Angka yang ketiga adalah angka 1. Nah makanya di sini data ketiga angkanya 1. Kemudian 1/4 tulis lagi data keempat berapa, kita lihat lagi di sini yang keempat adalah 2. Nah, jadi di sini data keempatnya ganti dengan 2, data ketiganya sama ya, seperti tadi itu 1. Di 2 dikurangi 1. Di 1 ditambah 1/4 dikali 2 kurang 1. 2 kurang 1 itu 1. 1 dikali 1/4 jadi 1/4. 1/4 ditambah 1 hasilnya 1, 1/4. Kemudian yang B, letak Q2 yaitu data kedua. 2 ini dari nomor Q-nya, 12 dari banyaknya data tadi ini ada 12. Satunya dari rumus, 4-nya dari rumus. Jadi 12 tambah 3 13, 13 dikali 2 26. 26 dibagi 4 hasilnya 6 13 dikali 2 itu 26. 26 dibagi 4 yaitu 6,5. Selanjutnya untuk nilai Q2 data ke-6, 6-nya dari sini ditambah setengah, setengah dari sini dikali data ke-7 dikurang data ke-6. Kenapa menggunakan data ke-7 dan data ke-6? Karena 6,5 itu diantara data ke-6 dan data ke-7. Jadi data yang paling besar dikurangi data yang kecilnya. Kemudian data ke-6 kita ganti dengan bilangannya. Nah, di sini yang ke-6 adalah angka 3. Jadi di sini data ke-6-nya ganti dengan 3 ditambah setengah, setengah dari sini. Data ke-7 juga sama, 3 dikurang data ke-6, data ke-6 3. 3 kurang 3 0, 0 kali setengah 0, 0 ditambah 3 hasilnya 3. Kemudian letak Q3 data ke-3, 3-nya dari nomor Q-nya, 12 dari banyaknya data ditambah 1, 1-nya dari rumus, 4 dari rumus. Nah, jadi ini 12 tambah 1 itu 13. 13 kali 3 39. 39 dibagi 4 yaitu 9 3/4. Jadi nilai Q3-nya data ke-9, 9 dari sini ditambah 3/4, 3/4 dari sini. Nah, 9 3/4 itu antara data ke-9 dan data ke-10. Jadi di sini data ke-10 dikurangi data ke-9. Data ke-9 kalau kita lihat dari deretannya 9 itu adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini 4 ya. 10 juga 4. Jadi di sini data ke-9 kita ganti dengan 4. 10 dengan 9 ini juga 4. 4 kurang 4 0. 0 kali 3/4 0. 0 ditambah 4 hasilnya 4. Selanjutnya jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil atau QD.
Rumusnya Q-D sama dengan setengah Q3 kurang Q1. Untuk data kelompok, rumusnya nilai QI ditambah B tambah P dikali IN dibagi 4 dikurang F dibagi F. Nah, ini definisi-definisinya ya. Kemudian contohnya, tentukan simpangan kuartil dari data ini bentuknya data kelompok. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita cari Q1. Q1 ya. Di sini letaknya itu 1/4 dikali 40. 40 itu dari jumlah frekuensi ya. Nah, 1/4 dikali 40 hasilnya 10. Nah, berarti 10 ada di kelas ketiga ini ya. Makanya di sini terletak pada kelas interval ketiga. Nah, di sini. Kenapa ada di sini? Karena ini kan kalau 3 tambah 6 sampai sini 9, berarti 10 itu ada di sini ya. Kemudian dengan B 54,5. B di sini adalah tepi bawah. Jadi 55 dikurangi 0,5 jadi 54,5. P-nya 5 itu dari, bisa kita kurangkan ya, 50 kurang 45 hasilnya 5. Atau kita hitung 45 sampai 49 itu ada berapa bilangan? Ada 5 juga. Kemudian frekuensinya, nah ini 9 itu adalah frekum kurang darinya. Nah, berarti yang sebelum kelas ketiga ini jumlah frekuensinya berapa? Ada 9. Kalau ini frekuensi kelas Q1-nya, yaitu frekuensinya 10. Kemudian nilai Q1 ini masukkan ke sini, yang 5 ini dari sini. Nah, kalau ini dari sini ya, di 1 kali 40 dibagi 4 dikurangi 9 dari sini, 10 dari sini. Nah, nantinya ini kan hasilnya sudah jelas 10 ya. 10 dikurang 9 itu kan 1 dibagi 10 0,1 dikali 5 0,5. Jumlahkan dengan tepi bawahnya hasilnya 55. Kemudian kita tentukan Q3-nya. Q3 itu rumus letaknya itu adalah 3/4 dikali jumlah frekuensinya. Nah, ini caranya 40 dikali 3 120. 120 bagi 4 hasilnya 30. Kemudian kita cari tepi bawahnya. Nah, kelasnya ada di mana 30? Yaitu kalau kita jumlahkan ini 3 tambah 6 9 ditambah 10 19 ditambah 12 31. Nah, 31 berarti di sini 20 sampai 31 ada di kelas keempat. Nah, 30 kan untuk Q3-nya. Berarti kalau kisaran 20 sampai 31, 30 ada di kisaran di sini. Nah, ada di kelas keempat. Berarti TB-nya 60 dikurangi 0,5. Hasilnya 59,5. Panjang kelasnya sama seperti tadi. Frekumnya itu didapat dari sebelum kelas keempat. Tinggal kita jumlahkan 3 tambah 6 tambah 10. Hasilnya 19. Kemudian frekuensi kelas Q3-nya yaitu 12. Nah, 12 ya. Tinggal ini ke sini masukkan 5-nya ke sini. Kemudian yang ini dari sini 3 kali 40 dibagi 4. Kemudian dikurang 19 dari sini dibagi 12 dari sini.
Kemudian ini kan hasilnya 30 dikurang 19 hasilnya 11. Ini 11 per 12 dari sini. Kemudian ini 11 per 12 kalikan dengan 5, jadi 11 kali 5 55 bagi 12 hasilnya 4,58. Kalau ini tulis lagi, jumlahkan hasilnya 64,08. Jadi jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil dari data di atas adalah Q_D sama dengan setengah dikali Q3 kurang Q1. Jadi setengah, ini yang ini tulis lagi, Q3 nya tadi 64,08 dikurangi 55 itu dari sini. Nah ini dikurangkan, terus nanti dibagi 2 hasilnya 4,54. Yang jenis kelima persentil. Persentil adalah nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian yang sama banyaknya setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk jenis data tunggal atau berbobot, di sini rumus letak persentilnya, letak PI sama dengan data ke I dikali N tambah 1 dibagi 100. Kenapa dibagi 100? Karena persentil asal kata dari persen, jadi per 100. Dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai 99. Contoh, di sini ada data tunggal ya 938456877. Tentukan persentil 20 dan persentil 70. Nah, datanya kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Dari data yang ini. Kemudian kita cari letak persentil 20 yang ditanyakan. Jadi data ke 20 ini dari nomor persentilnya. Kemudian dikali 10 ini dari jumlah bilangan ini. Ini kan kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ada 10. Ditambah 1 dari rumus. Dibagi 100 dari rumus. 10 tambah 1 itu kan 11 dikali 20 itu 220 dibagi 100 itu jadi data ke 2 1/5 diperkecil dari 20 per 100. Jadi nilai persentil 20 nya data kedua 2 dari sini ditambah 1/5 dari sini dikali data ketiga dikurang data kedua. Kenapa data ketiga dan data kedua? Karena 1/5 itu antara data 2 dan data 3. Jadi data yang besarnya dikurangi data yang kecilnya. Data kedua berapa? Kita lihat. Data kedua di sini ya, ini yang keduanya yaitu 4 ditambah 1/5 dari sini. Data ketiga berapa di sini? Data ketiganya 5. Dikurangi data keduanya sama dengan ini dikurangi 4. 5 kurang 4 1 dikali 1/5 1/5 1/5 ditambah 4 jadi 4 1/5. Kemudian untuk mencari letak P70 atau persentil 70 itu sama dengan data ke 70 dari nomor persentilnya, 10 dari banyaknya data. Yang tadi bilangannya ada 10 ya, tambah 1 dari rumus, 100 dari rumus. 10 tambah 1 itu kan 11 dikali 70 770 itu dibagi 100 hasilnya 7 per 10. Kemudian kita cari nilai persentil 70 nya. Nah jadi data ke-7 yang dari sini ya ditambah 7 per 10 dari sini dikali data ke-8 dikurang data ke-7. Nah kenapa data ke-8 dan data ke-7? Karena 7 per 10 antara data ke-7 dan data ke-8. Kemudian kurangkan yang besar dikurang yang kecilnya. Kemudian data ke-7 itu bilangannya berapa? Kita lihat lagi di sini. 1 2 3 4 5 6 7. Nah angkanya 7 ya.
data ke-7 itu. Jadi data ke-7 bilangannya 7 ditambah 7/10, tulis lagi. Data ke-8 berapa? Kita lihat lagi. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ya. Nah, data ke-8 itu adalah 8. Data ke-7 sama yang tadi ya, 7 ini. Kemudian kita kurangkan, hasilnya 1 dikali 7/10 ya 7/10 masih tetap ya, 7/10 ditambah 7 hasilnya 7/10. Kemudian untuk data kelompoknya mencari persentilnya, yaitu rumusnya nilai PI ditambah B ditambah P dikali I N per 100 dikurang F dibagi F. Dengan I itu bisa diganti dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 99. Dan jangkauan persentilnya yaitu P90 dikurang P10. Contoh, tentukan jangkauan persentil dari data ini ya, ini datanya, data kelompok. Nah, kita jawab. Sini kan yang ditanyakan ini persentil. Oh, ini jangkauan persentil ya. Kalau jangkauan persentil berarti kita harus mencari persentil 90 dengan persentil 10. Kita cari dulu persentil 10-nya. Nah, caranya ini P10 berarti kan 10/100 ya. 10-nya dari nomor ini, 100 dari rumus dikali 50 dari jumlah frekuensi dari sini ya. Nah, dikali 50. Jadi ini 10 kali 50 500. 500 dibagi 100 5 jadinya ya. Nah, kemudian berarti 5 itu ada di mana? Nah, 5 itu berarti kan ada di sini ya. Ya. Ini kan datanya 1 sampai 7 ya. Nah, berarti ada di kelas pertama. Jadi tepi bawahnya kita ambil batas bawah 50 kurangi 0,5 hasilnya 49,5. P-nya 10 bisa kita kurangkan. Misalkan batas bawah dengan batas bawah 60 kurang 50 hasilnya 10, atau batas atas dengan batas atas 69 kurang 59 hasilnya 10. Atau bisa kita hitung ada berapa bilangannya 50 sampai 59, sama juga hasilnya 10. Jadi ini panjang kelasnya 10. F-nya, F itu adalah frekum sebelum kelas persentil yang ditanyakan. Di sini kan kelas persentilnya kelas pertama. Berapa frekuensi sebelum 7? Yaitu tidak ada, berarti 0 di sini ya, frekumnya 0. Kemudian frekuensi kelas persentilnya tadi yang kelas pertama ya, ini kan frekuensinya 7. Jadi di sini F-nya 7. Kemudian kita masukkan ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini yang ini sama dengan ini ya. Dikurangi 0 dari sini dibagi 7 dari sini. Nah, ini kan hasilnya tadi 5 ya. 5 kurang 0 hasilnya 5. 5 dikali 10 50 bagi 7 yaitu hasilnya 7,14. 7,14 ditambah 49,5 hasilnya 56,64. Kemudian kita menentukan persentil 90. Caranya 90 dari sini tulis ya, per 100 ini dari rumus dikali jumlah frekuensinya tadi ya, jumlah frekuensi yang dari sini 50. Nah, kemudian kita kalikan 50 dikali 90 hasilnya 4.500 dibagi 100 jadi hasilnya 45. Kemudian kita cari letak persentil 90-nya. Kenapa ada di kelas kelima? Caranya kita lihat lagi di tabelnya ya. Kita jumlahkan dulu 7 tambah 10 17. 17 ditambah 15 32. 32 ditambah 12 berarti 44. 44 belum nyampe ke 45 ya. Berarti 44 tambah 6 jadi 50. Berarti kalau dari sini ke sini 44, berarti di sini selanjutnya adalah 45 sampai 50 ya.
berarti kisarannya 45 masuk ke sini ya, karena ini kisarannya kan 45 sampai 50. Berarti ada di kelas kelima. Nah, kemudian kita cari tepi bawahnya ya. Tepi bawahnya ini didapat dari batas bawah ini dikurangi 0,5. 90 dikurangi 0,5 jadi 89,5. Kemudian frekum yang sebelumnya. Nah, kita jumlahkan saja. Sebelum kelas kelima kalau kita jumlahkan frekuensinya ini kan tadi 44 ya. Jadi di sini frekumnya 44 dan frekuensi ini dari kelas kelima. Tadi ini ya 6. Nah, kemudian masukkan ke sini ini yang ini. Kemudian 10 ini yang dari ini, yang ini sama ya. Ini dari panjang kelasnya tinggal mengurangkan 60 kurang 50 jadi 10. Jadi di sini 10-nya dari panjang kelas. Kemudian ini sama dengan yang ini, hasilnya 45 ya. 45 dikurang 44 hasilnya 1 dikali 10 bagi 6 hasilnya 1,67. Jadi 89,5 ditambah 1,67 hasilnya 91,17. Jadi jangkauan persentil dari persentil 90 dikurang persentil 10, persentil 90 kan ini ya, hasilnya 91,17 dikurangi persentil 10 yang tadi hasilnya ini 56,64, kita kurangkan hasilnya ini 34,53. Nah, selanjutnya silakan untuk memantapkan pemahaman kalian, kerjakan latihan soalnya. Ini soalnya ada 5 soal. Silakan jawab, kemudian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Jangan lupa dikasih nama dan kelas supaya ibu tahu kalian jujur mengerjakannya masing-masing. Dan akhir kata, mohon maaf bila ada kekurangan dari video ini. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa di-share di Google Classroom atau di komentar dari video YouTube ini. Dan nanti setelah ditulis di buku tulis jawabannya silahkan foto atau kalian rubah jadi PDF filenya dan kirimkan ke Google Classroom. Atau apabila ada kendala bisa kirim lewat WA. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.